Halo Mama Millennials, balik lagi di YouTube Dr. Gary dan juga Mice. Hari ini kita masih mau ngobrol nih sama satu ibu hebat lagi, sahabat baik kita. Nah, ceritanya ibu ini tuh abis lahiran sesar di masa pandemi baru 2 bulan yang lalu. Nah, jadi kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih, gimana sih pengalamannya lahiran sesar, operasi besar loh ini, operasi di masa pandemi ini. Nah, kita kenalan dulu yuk sama ibu yang satu ini. Halo, halo semuanya. Nama gue Sheila. Kemarin gue melahirkan sesar di bulan November tahun lalu. Ya, jadi baru kurang lebih 2 bulan. Baru 2 bulan yang lalu ya, which is bulan November tuh lagi tinggi banget tuh COVID-nya. Ya kan, lagi tinggi-tingginya. Dan kenapa nih ceritanya nih si Sheila ini masih mau operasi sesar? Coba kita nanti tanya-tanya lebih lanjut ya. Nah, jadi gue nanya dulu nih Shell, lu pas lagi hamil, lu udah emang pengen lahiran sesar atau sempet kepikiran mau normal sih sebenarnya? Kalau pas gue cerita dulu ya, kalau waktu sebelum hamil tuh, kalau di bayangan gue sih kalau melahirkan tuh kayaknya kepengennya normal gitu, nggak ada bayangan untuk sesar. Nah, pas kemarin gue tahu gue hamil itu kan di bulan April. Kurang lebih bulan April. Nah itu COVID tuh baru-baru ya kalau nggak salah tuh, jadi masih mau keluar rumah aja pada saat itu kayaknya masih mikir-mikir kan gitu ya. Nah waktu itu bahkan untuk ke Opjen aja masih masih bingung nih, aduh harus ke Opjen atau enggak gitu kan. Tapi setelah itu ya udah akhirnya harus kan, karena memang harus dicek. Nah pada saat itu sih masih kepikirannya pengen normal karena kan masih berharap oh ya mungkin nanti kalau April berarti kan hitungannya kurang lebih di akhir tahun lah bakal melahirkannya, mudah-mudahan pandeminya angka COVID-nya udah mulai menurun gitu. Jadi saat itu masih pikirannya normal sih, tapi dengan berjalannya waktu ternyata masih seperti ini. Akhirnya kita mulai cari-cari info ya kalau melahirkan sesar tuh kayak gimana sih. Pokoknya kita cari deh plus minusnya bagaimana, normal bagaimana, sesar bagaimana. Nah, termasuk juga gue nonton videonya Dr. Gary sama Mice mengenai melahirkan sesar gitu kan. Jadi semangat juga waktu itu, semangat sekali karena terus terang gue kalau mikir sesar itu, mikir operasi tuh lumayan ngeri karena gue pertama belum pernah dioperasi. Yang kedua itu masuk rumah sakit tuh gue jarang banget ya, seumur hidup itu baru pernah sekali, itu udah lama banget, jadi kayaknya agak-agak ngeri gitu. Tapi akhirnya kita cari tahu dan setelah kita pertimbangin berdua, maksudnya kita merasa dengan situasi seperti ini kayaknya kita putusin untuk sesar gitu. Oke. Terus kan tadi lu bilang lu hamil tuh di bulan April ya, jadi kan itu benar-benar COVID baru lagi kayak mulai panas nih di Indo. Gimana perasaan lu setelah lu tahu lu hamil di saat itu gitu? Pas yang gue tahu habis tes pack itu perasaan gue benar-benar campur aduk itu. Happy iya pasti, karena gue nunggu ini lama juga, nunggu kehamilannya ini hampir 2 tahun gitu. Happy tapi bingung juga, maksudnya ini dengan keadaan kayak gini kan pada saat itu tuh mau keluar rumah aja kan masih mikir-mikir kan, ini gimana gue harus menjaga kehamilan juga, pasti kan harus rutin kontrol, dan nanti pas melahirkannya juga gimana gitu. Nah itu benar-benar campur aduk sih rasanya waktu saat itu gitu. Jadi mixed feeling ya, happy juga tapi deg-degan juga ya. Dan berharap ngarep banget nanti tuh pas udah waktunya itu angka COVID-nya udah turun, mungkin kan udah beda lagi gitu. Pada saat itu kayak gitu perasaannya. Ternyata sampai akhir tahun, sampai lahiran juga masih aja ya. Iya. Nah terus kita pengen tahu dong gimana sih proses lu, akhirnya lu kan udah decide nih lu akhirnya mau sesar ya. Terus pas lu udah decide lu mau sesar ini, gimana tuh? Apakah seribet itu kayak misalnya ada prosedur kayak lu harus cek COVID dulu, atau gimana tuh, apa yang dampingin itu terbatas orangnya kayak gitu? Kalau dulu kan pas lagi zamannya gue itu
benar-benar free tuh kan, kayak udah tenang aja, lo mau bawa satu kampung buat bawa balon-balon juga nggak apa-apa gitu. Kalau lu gimana? Iya. Kalau gue ini pengalaman gue di rumah sakit tempat gue melahirkan itu. Jadi kitanya ini, yang ibu hamilnya ini harus di PCR, di swab. Nah, kalau pendampingnya itu suami gue itu harus dia di rapid, diambil darah di sini. Nah, pendamping itu boleh satu orang, di kamar itu hanya boleh satu orang maksudnya, tapi boleh bergantian 2 orang kalau kita mau ganti gitu ya. Jadi misalnya suami gue sama nyokap gue gitu. Nah, tapi gak boleh dua-duanya di kamar tuh, harus gantinya di bawah dulu, di bawah gantian, baru yang satu turun, yang satu baru bisa naik gitu. Tapi pas pengalaman gue itu kemarin, akhirnya gue cuma ditemeninnya sama suami gue aja dari awal sampai pulang gitu. Jadi berarti ada ketentuan dari rumah sakit yang mengharuskan ibunya itu, maksudnya ibu yang akan melahirkan itu di PCR, dan untuk pendampingnya satu orang itu harus di serologi ya, yang ambil darah dari darah vena ya. Setelah itu baru boleh dinyatakan aman melahirkan di rumah sakit tersebut. Kurang lebih kayak gitu ya? Iya, dan PCR itu berlakunya kalau nggak salah 7 hari ya. Jadi kalau misalkan gue tuh sesar mau tanggal segini, berarti ya gue persiapin di tanggal itu udah ada. Nah, jadi ini juga salah satu ini ya, dalam tanda kutip keuntungan juga ya dari sesar ini, karena lu misalnya udah pilih nih tanggal sekian, jadinya ditarik mundur 7 hari sebelumnya untuk lo lakukan PCR gitu ya. Iya, udah maksudnya lebih terplanning lah ya, lebih udah tahu oh ya bakal tanggal segini gitu, nggak mendadak. Oke. Terus kita pengen tahu juga dong gimana sih pengalaman lo melahirkan di masa COVID ini, operasi sesar. Yang tadi gue bilang di awal, ini tuh bukan operasi kecil loh ya. Ini tuh bener-bener yang lo, ya gitu deh, operasi besar, perut lo dibuka gitu. Walaupun kita nggak lihat ya. Iya. Pengalamannya ya dari awal ya. Jadi waktu itu gue melahirkan hari Minggu. Jadi hari Sabtu malam itu gue sama suami gue datang ke rumah sakit gitu ya, berdua. Terus nah di depan itu ada screening dulu. Nah, tapi screening itu udah kita lakukan sama seperti kalau biasa tuh cek rutin ke Obgyn juga pasti ada screening kayak gitu. Jadi ada formulir yang kita harus isi. Terus ada pertanyaan-pertanyaan kayak ada riwayat demam, batuk kayak gitu-gitu nggak. Terus dicek suhu juga. Nah, habis itu kalau emang kita, kayak gue mau sesar, berarti kita tunjukin nih hasil PCR saya udah PCR gitu, sama hasil suami saya ini, baru boleh masuk. Nah, setelah masuk itu, waktu gue kemarin langsung ke IGD, itu direkam jantung. Rekam jantung gue, nah habis itu, sambil suami urus administrasi, gue dibawa untuk CTG, ya kan, rekam jantung bayinya. Nah, habis itu baru masuk ke kamar, malam itu. Nah, besok paginya kayak kurang lebih jam 5 gitu, jam 5 pagi udah disiapin untuk operasi sesar. Oke. Nah, pas gue itu ya, Cek, itu kan waktu itu gue nonton video lo tuh yang pas lo sesar kan. Nah, itu kan tanggal cantik kan. Ya secantik bundanya kan. Nah, jadi rame banget. Nah, pas yang gue ini kan itu ada papan tulis, terus malam itu gue nanya, maksudnya Sus besok berapa orang yang sesar, gue gitu. Oh, ibu doang, oh sendiri gitu ya. Jadi gue, karena dibayangin gue ya, ini gue mungkin akan nunggu sama-sama yang lain-lain nih gitu kan. Ternyata pas tanggal itu sendiri, jadi maksudnya prosesnya itu pas yang besokan paginya masuk ke ruang tunggu, ruang ini tuh cepet banget karena cuma sendiri kan. Iya. Gitu. Jadi benar-benar ini VIP ya, karena semuanya fokusnya ke lo doang tuh hari itu. Bisa pas gitu ya. Seneng sih. Iya. Jadi iya dia di tanggal itu, iya baby yang lahir cuma anak gue gitu di rumah sakit itu. Iya. Terus abis lo udah kelar semuanya, itu H-1-nya ya tadi ya, CTG itu segala ya? CTG ya H-1.
Nah, terus besokannya berarti lu udah ini nih saatnya lu memasuki ruangan persalinan itu. Nah, gimana tuh? Lu lihat kayak apakah benar-benar full APD banget nih, tenaga medisnya atau susternya even udah kayak full APD atau kayak gimana tuh pas lagi COVID kayak gini? Itu gue lupa inget, tapi seingat gue sih full deh, kayak full APD gitu mereka. Dan dan dari yang awal itu tadi gue ceritain, dari malam itu direkam jantung dan lain-lain, itu gue udah harus pakai masker terus ya, terus-terusan gitu sampai yang besokannya juga itu terus. Jadi selama di rumah sakit itu masker harus terus dipasang. Bahkan pas lagi di ruangan operasi? Iya. Oh, oke. Kalau lu nggak ya, Caya? Iya, beda banget. Dulu gue benar-benar nggak ada apa-apa sih. Iya. Tapi mungkin kita karena udah, maksudnya ngalamin pandemi ini kan udah lumayan lama. Tadinya gue juga mikir, aduh gimana ya dengan perut gede. Kan kita tuh napas nggak pakai maskernya udah ngap ya, Caya. Ngap banget kan. Juga ya. Ini harus pakai masker juga gitu. Terus gue tuh kalau ke rumah sakit sama ini, maksudnya kalau ke Opjin gitu ya, waktu kontrol rutin itu, gue double maskernya, Cek, gitu. Ya memang ya gue kayak gitu. Terus jadi gue mikir gimana ini, tapi ternyata mungkin karena udah biasa, jadi kayak ya udah nggak apa-apa sih gitu. Kayak nggak terlalu ngap juga, karena sudah terbiasa, Bun. Apalagi udah trimester akhir ya, udah makin nafasnya udah makin ngap-ngap gitu. Ngap. Nah, maskernya double lagi. Face shield lagi. Nggak apa-apa, yang penting buat anak ya. Semua tuh buat anak kalau kita kayak gini. Terus dan puasa juga ya, Cek, sama puasanya sama. Ya, jadi dari malam itu gue udah puasa. Benar-benar. Terus waktu lu masuk ruangan operasi, Shell, gimana tuh? Maksudnya lu kan pasti udah kebayang nih. Tadi kan lu bilang lu udah sempet cari info sana sini, udah nonton ini gitu-gitu. Apakah sesuai dengan ekspektasi lo gitu, kayak ternyata ruang operasi ini kayak gini gitu, apakah semenyeramkan itu? Kalau jujur kan pas gue masuk ruangan operasi serem ya iya gitu kan, tapi kan ini ditambah dengan kondisi lagi pandemi kan, gue kepikirannya pasti gimana nih ntar anak gue dikeluarin kan, dia kayak nggak mungkin dia pakai masker kan, nggak mungkin ditutupin gitu, apakah ini cukup steril, apakah ini cukup aman gitu, apakah lo ada kepikiran atau kekhawatiran itu gitu? Kalau kepikiran dan kekhawatiran itu ada, tapi udah lewat gitu, Cek. Jadi kayak waktu selama hamil tuh gue kayak mikirin soal itu juga. Jadi makanya keputusan-keputusannya itu berdasarkan dengan udah dipertimbangkan gitu loh. Jadi pada saat hari H gue mau dioperasiin itu udah nggak kepikiran lagi sih. Karena maksudnya ini kan udah ngambil keputusan kayak gini nih, udah tahu plusnya begini, minusnya begini. Jadi, dan udah cari tahu juga, jadi sesuai sama apa yang udah gue tahu dan nggak menyeramkan. Ternyata. Terus dari yang lu udah dapet cerita dari teman-teman, dari yang tadi lu tanya pas udah operasi sesar sebelum COVID, sama apa yang lu alamin di hari H itu, apa perbedaannya tuh? Mungkin perbedaannya sih yang gua ngeh gitu ya, itu kan di masker pasti. Terus ini proses pas operasinya kan ya, Cek? Ya. Ya. Terus sama itu sih, kita kalau di rumah sakit gue melahirkan itu ada dipasangin kayak akrilik gitu di atas kepala yang kita. nutupin kepala ya? Iya, yang nutupin kepala. Nah tapi yang itu sih kayak bahkan gue pas operasinya kayak nggak ngeh gitu kalau itu tuh ada gitu loh. Karena kan itu kan transparan kan, kita tetap bisa ngelihat, tetap bisa ngomong, dan gue nggak punya pengalaman juga yang dulu tuh nggak ada akrilik gitu loh. Jadi kayak ini kayak ini adalah gitu ya. Iya. Tapi gue memang sebelumnya udah pernah nanya tuh sama suster di rumah sakit sebelum, maksudnya udah pas lagi hamil gitu. Jadi emang dia udah pernah kasih info, susternya pernah kasih info bahwa ya nanti akan ada akrilik kayak gini. Tuh. Tapi nggak mengganggu dan gue bahkan nggak sadar kalau itu ada. Dan prosesnya cepet kan, maksudnya kayak ya operasi waktu itu gue berapa ya, paling 10 menit gitu udah keluar ya. Iya, cepet kok. Iya, cepet ya. Jadi ternyata nggak semenakutkan itu ya, Shell? Enggak.
Emang Dan cuman gue di pikiran doang ya biasanya recovery-nya ya. cepet Cek. Terus selama lu udah kelar dari ruangan operasi ini kan lu masuk ke ruangan pemulihan, terus lu ke kamar ya. Itu lu ada berapa lama tuh lu akhirnya nginep di rumah sakit itu? Itu dari gue masuk Sabtu malam itu, gue pulang ke rumah Selasa siang. Jadi 3 malam di rumah sakit Cek. Sabtu malam, Minggu malam, Senin malam. Selasa udah pulang. Dan 3 malam itu benar-benar lu full recovery ya? Jadi emang nggak boleh terima tamu. Jadi benar-benar lu kayak istirahat, lu belajar nyusuin, segala macam kayak gitu-gitu. Jadi peraturannya karena di masa pandemi ini, memang kita nggak boleh terima tamu sih. Nggak bisa terima tamu. Ya, dan itu paling pendamping yang bisa gantian 2 orang. Tapi orangnya pun harus sama ya. Harus yang memang orang yang udah ditentukan dan udah dites gitu. Jadi benar-benar emang bisa istirahat banget sih. Ya bisa istirahat banget, ngumpulin tenaga buat nanti kan kalau udah pulang harus urus baby kan. Iya. Gitu. Karena emang nggak ada yang datang. Paling video call sama orang tua gitu, kasih lihat. Terus lu ada ngerasa ini nggak sih Shell, kayak ngerasa sedih gitu? Kok kenapa ya? Maksudnya ini di hari penting banget kan buat seorang ibu gitu. Kita melahirkan, tapi kenapa ya kok ini nggak ada yang bisa mengunjungi ibu orang tua gitu? Lu ada rasa sedih kayak gitu nggak? Awalnya sih ada itu yang gue bilang perasaan campur aduk itu, karena pikiran gue langsung ke sana tuh Cek, pas awal tahu hamil. Karena kan gue anak tunggal. Ya maksudnya gue pengen lah ini cucu pertama kan dari orang tua gue, jadi pasti pengennya kan dikelilingi orang-orang yang kita sayang ya, keluarga kita, teman-teman gitu. Nah, tapi gue bersyukurnya gini Cek, karena gue udah tahu hal ini tuh dari awal kehamilan gue, jadi selama ya trimester 1, trimester 2, trimester 3 gue tuh mempersiapkan mental gue loh, memang oh ya nanti pas gue melahirkan nih akan kondisinya gue sama suami gue doang berdua gitu. Jadi pelan-pelan itu mentalnya udah dipersiapkan gitu, dibanding ada beberapa temen gue yang maksudnya kasihan karena kan mungkin di awal kehamilan mereka tuh belum pandemi kan Cah, jadi kayak biasa aja. Nah tiba-tiba pas udah waktunya harus melahirkan, tiba-tiba keadaan berubah, itu kan kayak lebih belum persiapan gitu. Tapi kalau gue karena udah tahu lama, jadi kayak pas udah ngalamin di hari hanya kayak udah siap gitu, memang oh ya ini akan kayak begini keadaannya gitu. Jadi emang benar lo harus ini ya, well prepared, dipikirin mungkin akan terjadi ini. Jadi memang lo udah benar-benar siap nih dengan keadaan kayak gini. Karena ini kan bukan mau kita juga ya. Ini kan memang secara pandemi global gini gitu. Jadi bagaimana kitanya yang bisa menyesuaikan sama keadaan ini gitu ya. Betul. Betul. Apalagi sekarang udah ada teknologi video call, mungkin benar. Lebih inilah ya, lebih terbantu ya. Terbantu, benar. Sangat menolong ya. Jadi kita kayak berasa, oh iya tetap ramai juga, walaupun dari gadget lihatnya. Terus tadi ya, lu kan juga share nih, Shell, kalau misalnya di awal lu mau masuk ke rumah sakit aja, lu tuh harus minta isi form, kayak ada harus pemeriksaan suhu tubuh dulu, terus kayak mau lahiran juga harus PCR swab gitu. Ini ini kan part of kayak tantangan nih yang ada, kayak step tambahan yang harus ada masa pandemi kayak gini. Selain ini semua, lu nemuin nggak hal ekstra apa atau keribetan apa sih yang lu harus benar-benar ada, lu harus lebih concern kalau lu mau lahiran di masa pandemi ini, terutama lahiran sesar ya? Apa ya? Nanti challenging-nya itu kalau buat gue bukan cuma pas yang melahirkannya itu sih, tapi dari awal kehamilan itu, maksudnya kita kan benar-benar harus jaganya ekstra gitu, karena kan kita sekarang tanggung jawabnya bukan cuma diri kita sendiri, tapi kan ada baby, ada anak kita yang kita bawa di perut kita selama hamil itu. Jadi benar-benar harus proteksinya lebih ekstra sih kalau gue kayak gitu. Terus sama gue concern juga ini karena gue cuma berdua pas di rumah sakit itu, jadi gue bener-bener siapin tuh koper yang gue bawa ke rumah sakit tuh dari jauh-jauh hari, Cek. Karena kan
kita udah dari week keberapa itu kan udah bisa sewaktu-waktu kan. Walaupun gue planning sesar, tapi kan bukan nggak mungkin sebelumnya itu bisa ada kontraksi atau kayak gimana. Jadi itu benar-benar gue siapin dan gue tanya ke rumah sakit, ke susternya, sus apa aja yang udah disediain rumah sakit, apa yang mesti saya sediain supaya gue menjaga supaya jangan ada yang ketinggalan kalau bisa, dan jadi kan nggak bolak-balik gitu. Dan gak merepotkan orang di situasi lagi kayak gini kan, gitu. Jadi memang ada apa ya, harus extra careful gitu ya, kayak ada PR tambahan nih untuk kita. Kayak tadi lu bilang ke rumah sakit pas kontrol lu harus pakai double masker, terus harus PCR dulu, harus pokoknya hal-hal yang kayak gini sebenarnya untuk kebaikan kita sama anak kita juga. Ya nggak sih? Ini challenge-nya lah ya. Terus dari pengalaman lu nih Shell, lu kan tadi bilang lu juga takut ya untuk operasi sesar nih, tapi akhirnya nih ngelewatin ini semua, akhirnya lu udah di titik dimana lu bisa ngelewatin, apalagi lagi pandemi ya, dan which is ini nggak gampang gitu untuk dilaluin, kayak nggak bisa dikunjungin, terbatas banget orang yang bisa nemenin gitu. Apa sih pesan-pesan yang lu pengen sampein ke teman-teman nih yang lagi nonton? Mungkin mereka udah rencana nih, oke, gue mau sesar deh, lagi pandemi kayak gini. Apa sih yang gue bisa note dulu nih dari sekarang yang lu udah pelajarin? Mungkin lebih ke ini ya, kalau misalnya mau sesar atau mau normal itu kan pilihan pasti masing-masing, kayak suami istri itu mereka tahu yang terbaik untuk mereka gitu ya. Jadi menurut gue yang penting sih ada kata sepakat gitu antara suami istri. Maksudnya kayak, oh ya kalau kita udah putusin mau sesar, kita udah tahu plus minusnya kayak gini, kita cari tahu apa sih yang bisa kita siapin itu. Nah di situasi kayak gini tadi yang penting itu jangan lupa siapin PCR supaya anytime terjadi apa-apa itu kita udah siap gitu. Karena kalau yang di tempat rumah sakit itu kalau misalnya nggak punya PCR, ya harus PCR dulu dan kita akan ditempatin di tempat yang lain untuk nunggu hasilnya keluar. Tapi itu ya kembali lagi di tiap rumah sakit pasti peraturannya beda-beda sih. Gitu. Dan PCR itu kan ada masa berlakunya juga berapa hari, yang kalau sampai tanggal itu tanggalnya udah lewat terus kita belum melahirkan, kalau misalnya normal ya, berarti kan harus diulang PCR-nya gitu. Nah itu hal kayak gitu sih yang mungkin beda sama waktu sebelum pandemi. Sama kalau untuk secara global sih, menurut gue kalau di masa-masa kayak gini, satu tips yang penting gitu ya buat ibu-ibu hamil untuk supaya menjalani masa ini gitu ya, adalah buat gue sih banyak berdoa dan banyak bersyukur gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita banyak bersyukur, kita kan bisa lihat hal-hal baik gitu di balik segala situasi yang kita alami. Contohnya kayak gini, kalau gue banyak cerita sama teman-teman yang melahirkannya nih sebelum pandemi gitu, itu kayak kalau setelah melahirkan itu kan kita kan butuh istirahat. Tapi kan biasanya tamu banyak banget datang ya, Cek. Banyak banget datang. Nah itu nggak ada waktu untuk istirahat, bener nggak, Cek? Kayak gitu ya? Iya. Setuju, lanjutin dulu. Nah, itu pas gue abis operasi itu kan kembali ke kamar kan. Nah, itu benar-benar cuma berdua kan, Cek. Berdua doang sama suami gue, ya udah kita ngapain ya? Udah istirahat lagi. Istirahat besok ya sampai nanti babynya dibawa masuk. Terus kalau udah babynya balik lagi, kita istirahat lagi gitu sampai ya udah saatnya kita harus pulang, udah di situ baru kita ngurus. Jadi benar-benar cukup istirahatnya, dan gue juga bersyukur jadinya recovery-nya cepet banget. Tapi tetaplah kita kan pengen celebrate bareng, jadi via video call gitu. Tapi jadi waktu istirahatnya banyak sih, kayak gitu. Jadi tetap ada hikmahnya ya, Shell ya. Padahal kayak pasti susah loh untuk, tadi pas lu bilang gue memilih untuk bersyukur, terus gue dalam hati kayak apa ya mau disyukurin. Emang itu harus butuh kedewasaan juga ya buat kita ngeliat gitu. Dan abis lu ngomong itu bener loh, kayak karena kalau pas lagi masa-masa normalnya itu banyak yang ngunjungin kita, dan kita harus benar-benar
entertain lah ya, dalam tanda kutip ya, harus ladenin Iya, mereka. harus menghargai kan orang yang udah datang. Ya, bawa kado, terus nanti kalau misalnya nanya pertanyaan apa kita jawab sekali, ntar orang kedua, orang ketiga nanya hal yang sama kan capek juga ya. Belum kita harus nyusuin anak kita gitu loh. Jadi emang jadi nggak ada istirahatnya sih benar kalau misalnya waktu dulu itu. Ya, pasti ada kok, pasti selalu ada maksudnya bisa kita syukuri. Bahkan di situasi yang rasanya gimana gitu, pasti selalu ada, dan itu benar-benar ngaruh ke mental kita, ke hati kita gitu loh. Jadi waktu gue memutuskan untuk ayo gue mau lihat hal-hal yang baiknya dari keadaan kayak gini, jadi perjalanan tuh rasanya smooth semuanya, rasanya menyenangkan, walaupun ya ada lah keinginan-keinginan gue yang tadinya gue pikir oh ya bisa sama banyak gue nih ditemenin, tapi ternyata nggak bisa. Ya gue tetap bisa mensyukuri gitu karena bisa melihat oh banyak loh hal-hal yang baik yang bisa kita syukurin gitu. Gila, emang beda nih ngomong sama Sheila nih. Yang lain. Aduh. Oke. Apa lagi ya? Mungkin apa lagi ya Shel yang lu mungkin bisa ceritain yang kita apa ya belum kebayang gitu kalau misalnya di masa ini, karena mungkin kita nggak tahu nih COVID masih sampai kapan ya. Dan peraturan ini sampai kapan itu loh yang kita nggak tahu ya, Cek. Iya. Ya maksudnya akan ada ya peraturan-peraturan kayak gini sampai apa ya yang bisa gue share. Mungkin ini sih Cek, salah satunya kalau buat gue pribadi memilih dokter dan rumah sakit yang nyaman di kita itu juga salah satu faktor yang penting sih, karena kan nanti by the time kita udah di sana dalam proses persalinan itu kan gak ada keluarga besar nih, yang ada cuma dokter, suster gitu kan yang akan menolong kita di situ. Jadi once kita tuh udah nyaman, kita udah nyaman lah di sana, itu akan sangat menolong kita gitu untuk recovery dan lain sebagainya gitu. Kalau gue kemarin itu sangat bersyukur banget dengan rumah sakit, dokter, suster yang kemarin gue melahirkan itu. Jadi sangat menolong, membesarkan hati juga waktu di sana. Belajar juga dibantu untuk gimana menyusui, karena kan gue nih nggak pernah ngerawat bayi, nggak punya adik, nggak baru ya, ngurus ibu baru, bahkan hal-hal yang perlengkapan bayi aja tuh gue nggak tahu sama sekali gitu loh tadinya. Tapi pada saat anak kita udah lahir itu kan kita perlu take care. Mungkin kalau biasanya kan ada mi kita yang bisa bantu kan, kasih tahu ya ini kan nggak ada kan, adanya ya itu suster. Jadi penting sih itu yang menolong kita, membuat kita kayak nyaman. Terus penting juga buat gue kayak punya support system gitu. Jadi either orang-orang teman-teman lo mungkin yang udah pernah melahirkan atau mungkin teman-teman yang saat ini sedang bareng-bareng hamil nih. Nah itu kita boleh sering ngobrol tuh sama mereka, karena kan kalau misalnya kita kayak diem aja sendiri tuh kan kita jadi pikirannya aduh kenapa ya kayak gini, aduh gimana ya ini, aduh bingung segala macam. Tapi kalau kita punya teman-teman yang kayak udah punya pengalaman atau justru sekarang lagi ngalamin, kita jadi nggak berasa sendiri. Tapi oh iya ya ada teman-teman gue yang lain yang lagi sama-sama berjuang nih gitu. Terus teman-teman yang punya pengalaman mau bagi tipsnya, mau share pengalamannya, itu benar-benar membantu sih. Iya, gue setuju juga. Harus punya lingkungan komunitas yang sehat juga ya. Karena itu benar-benar membantu sih. Karena lo jadi nggak ngerasa sendirian, lo nggak ngerasa ini berat. Karena ternyata lain, dia ngerasain juga loh kayak gitu. Iya, betul. Mungkin ada last tips yang benar-benar berharga banget, Shell. Satu tips terakhir deh yang lo bisa share ke teman-teman semua nih yang emang akan menghadapi operasi sesar. Mungkin di pikiran mereka masih takut karena gimana ya nanti anak gua di sana, atau apakah ini steril, atau mungkin banyak banget considerations lain ya yang mungkin gitu untuk operasi sesar ini. Satu tips terakhir dari lo yang mungkin bisa membantu mereka untuk bisa lebih tenang dan lebih yakin gitu untuk maju. Kalau dari gue ada dua deh ya, boleh ya. Kalau satu kayak kurang sih. Kalau gue yang pertama sih, kalau bisa
diusahakan cari tahu dulu, cari informasi nih sebanyak-banyaknya. Maksudnya misalnya udah sepakat nih sama suami kita, oh ya mau sesar, dicari tahu dulu informasi, oh kalau sesar tuh akan kayak begini loh. Soalnya kalau gue orangnya suka pengen tahu tuh, oh ya nanti tuh keadaannya kayak gini, dibanding gue diem-diem aja nanti toto gue kaget gitu kan. Jadi lebih baik kayak cari tahu, terus kalau bisa dari A sampai Z apa aja yang maksudnya kita perlu siapin. Lalu kan kalau gini, oh positifnya kayak gini loh, negatifnya kayak gini. Nah itu penting sih, Cek. Jadi untuk menolong mental kita juga, maksudnya kita lebih siap kan. Kayak gue kemarin itu karena gue udah tahu banyak, jadi gue udah tahu banyak sih, maksudnya udah cari banyak informasi. Research dulu ya. Ya, jadi pas kejadiannya itu, pas proses persalinannya, gue udah, oh ya nih abis ini kayak bakal gini deh, abis ini gini-gini, jadi nggak gitu tegang gitu loh. Itu sangat menolong. Jadi kalau memang udah sepakat sama suami, lalu udah tahu ini positif gini, negatifnya gini, udah ambil keputusan, ya udah yakin aja gitu. Maksudnya yakin dengan keputusan yang kita udah ambil. Tentunya pasti kita harus berdoa lah. Maksudnya minta tuntunan Tuhan untuk bagaimana nih kita harus keputusan apa yang diambil ya. Kalau udah memutuskan itu ya kita yakin. Dan selanjutnya ya syukur itu, Cek. Itu penting banget kalau dari pengalaman gue ya, karena justru waktu gue bersyukur, gue jadi happy menjalani semuanya. Gitu. Penting ya. Gitu. Nah, yang gue dapet dari cerita ini semua, Shell, kayaknya gue juga belajar sih, kayak kita harus latih mental kita juga dan juga pikiran ya. Jadi nggak cuman kita siapin barang-barang bayinya. Mungkin orang kan banyak yang sibuk kayak siapin nanti hospital bag-nya isi apa, ntar pulang anak gue pakai baju apa. Jauh dibandingin itu semua, ada yang lebih penting, yaitu pikiran kita sendiri sama hati kita juga ya. Jadi kita harus latih kita supaya bisa lihat yang baiknya, walaupun mungkin lagi keadaannya ya kita nggak mau, cuman kita bisa lihat apa nih yang baik dari ini semua, kayak gitu. Dan mental kita nanti sampai dengan persalinan, gue rasa sedikit banyak akan berpengaruh waktu kita mengurus baby, waktu kita pulang ke rumah sih. Dan itu jadi penting banget, Cek, ya kan? Iya, karena perjalanannya nggak berhenti di ini doang, nggak berhenti di rumah sakit doang, tapi pulang pun juga ya. Iya, betul. Jadi kalau mentalnya udah dilatih kayak gitu, gue sih percaya kita jadi pribadi yang lebih kuat gitu kan. Waktu terus ngurus baby itu kita juga akan jadi semakin kuat terus gitu. Dan kita bisa melihat hal yang baik. Ya, amin. Kenapa kita jadi holy banget ya? Thank you banget ya, Shell. Gila, gak berasa kita ngobrol setengah jam, udah setengah jam lebih. Thank you banget udah sharing pengalaman lu operasi sesar di masa pandemi ini. Gak gampang, tapi ternyata udah berhasil lewatin ini semua. Tadinya takut, ternyata nggak ada apa-apanya katanya. Jadi semoga kita ternyata cepat. Berharap video ini bisa juga ngebantu teman-teman nih yang lagi mungkin galau-galau gimana nih udah mau lahiran operasi sesar. Gak usah takut. Tadi dengar kata Sheila banyak banget tips-tips yang udah dibagiin. Semoga juga bisa nenangin kalian semua, juga bisa bantu supaya ini kita bisa lewatin semua sama-sama dengan lancar. Lagi thank you ya, Shell. Semoga lu juga sehat terus sama keluarga. Amin. Amin. Buat menjaga si anak yang masih ini. Perjalanan masih panjang. Ya kayaknya dengar-dengar abis ini mau pompa lagi kan. Jadi kita Bun. Pasti jam pompa nih. Alarm udah bunyi, Bun. Iya, alarm udah bunyi. Oke. Thank you, Shell. Sama-sama, Cek. Thank you. Bye.